Pernahkah kalian bertanya, apakah soal ujian yang dibuat oleh guru itu sudah benar-benar mengukur kemampuan siswa dengan tepat? Oke guys, jadi hari ini saya akan membahas 4 konsep penting yang menentukan kualitas sebuah instrumen penilaian. Let's go! Konsep yang pertama adalah validitas. Bayangkan jika kita sedang memanah, validitas itu seperti menembak tepat ke sasaran yang benar. Jadi teman-teman, validitas adalah sejauh mana instrumen penilaian benar-benar mengukur apa yang seharusnya itu diukur. Misalnya, saya kasih contoh, jika kita ingin mengukur kemampuan matematika siswa, tapi soalnya menggunakan bahasa yang terlalu rumit, maka yang terukur itu bukan hanya matematikanya, tapi juga kemampuan bahasa. Nah, ini berarti validitasnya itu rendah. Ada 3 jenis validitas utama. Yang pertama, validitas isi, yang mana mengacu pada sejauh mana instrumen penilaian mencakup keseluruhan materi yang seharusnya diukur. Misalnya, apakah soal mencakup semua materi yang diajarkan? Yang kedua, itu validitas konstruk, menunjukkan sejauh mana instrumen mengukur konstruk, seperti kecerdasan dan kepribadian. Yang ketiga, validitas kriteria, menilai sejauh mana hasil penilaian berkolerasi dengan kriteria eksternal sudah valid baik diukur bersamaan maupun di masa depan. Misalnya, apakah hasil tes bisa memprediksi kinerja masa depan? Di sini saya kasih contoh. Misalnya, jika kita ingin mengukur kemampuan matematika siswa, tapi soalnya menggunakan bahasa yang terlalu rumit, maka yang terukur bukan hanya matematika, tetapi juga kemampuan bahasanya. Konsep kedua adalah reliabilitas. Jika validitas itu tentang tepat sasaran, maka reliabilitas tentang konsisten. Jadi teman-teman, reliabilitas adalah tingkat konsistensi hasil pengukuran. Instrumen yang reliable akan memberikan hasil yang sama atau mirip jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Oke, di sini saya kasih contoh. Bayangkan seperti timbangan badan. Jika pagi ini Anda menimbang 50 kg, 5 menit kemudian 65 kg, lalu 5 menit berikutnya 75 kg, maka timbangan itu tidak reliable. Nah, begitu juga dengan soal ujian. Jika seorang siswa yang sama mengerjakan tes paralel atau tes yang sama di waktu berbeda, hasilnya seharusnya konsisten. Selanjutnya itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Pertama itu, jumlah soal. Makin banyak soal, maka makin reliable. Kedua, kejelasan instruksi. Yang ketiga, kondisi pelaksanaan tes. Dan yang terakhir adalah objektivitas penskoran. Konsep ketiga adalah tingkat kesukaran butir soal. Ini mengukur seberapa sulit atau mudah sebuah soal bagi siswa. Soal yang baik sebaiknya memiliki variasi tingkat kesukaran. Tidak semua mudah dan tidak semua itu sukar. Kombinasi yang seimbang akan memberikan informasi lebih akurat tentang kemampuan siswa. Idealnya, mayoritas soal berada di kategori sedang, dengan beberapa soal mudah dan sukar untuk membedakan siswa berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Konsep yang terakhir adalah daya beda. Ini adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Di konsep terakhir, daya beda ini ada rumusnya juga loh. Daya beda dihitung dengan rumus D sama dengan PA dikurang PB. Jadi, D itu adalah daya pembeda, PA itu adalah proporsi kelompok atas yang menjawab benar, sedangkan PB adalah proporsi kelompok bawah yang menjawab benar. Cara menghitungnya, pertama, urutkan siswa dari nilai tertinggi ke terendah. Kedua, bagi siswa menjadi 2 kelompok. Ambil 27% teratas sebagai kelompok atas dan ambil 27 terbawah sebagai kelompok bawah. Ketiga, hitung proporsi yang benar di masing-masing kelompok. Dan yang terakhir, hitung daya pembeda kurang PA dengan PB. Di sini coba kita bayangkan sebuah soal yang dijawab benar oleh semua siswa, baik yang pintar maupun yang kurang. Soal ini tidak bisa membedakan kemampuan mereka. Daya bedanya itu termasuk rendah. Contoh soal dengan daya beda baik versus buruk. Soal dengan daya beda baik dijawab benar oleh banyak siswa pintar, tapi salah oleh siswa yang kurang pintar. Soal dengan daya beda buruk dijawab benar oleh siswa kurang pintar, tapi salah oleh siswa pintar. Itu kan aneh, berarti ada yang salah dengan soal tersebut. Jadi, mari kita ringkas. Instrumen penilaian yang berkualitas harus memiliki 4 konsep. Yang pertama tadi, validitas, mengukur tepat sasaran. Yang kedua, reliabilitas, konsisten dalam pengukuran. Yang ketiga, tingkat kesukaran, bervariasi dan seimbang. Dan yang terakhir adalah daya beda, mampu membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang kurang pintar dan siswa yang pintar. Jadi, dengan memahami keempat konsep ini, kita bisa membuat soal ujian yang lebih adil, akurat, dan bermakna untuk mengukur kemampuan siswa kita.
Oke teman-teman, jadi itulah yang bisa saya sampaikan terkait instrumen penilaian. Bye-bye.